Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam kajian hadis bersama saya Roni Ismail. Adapun kajian hadis pada kesempatan ini adalah tentang Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut juga menolong saudaranya. Penting sekali kajian ini, terutama kita di masa pandemi COVID-19 ini, di mana ada sebagian dari saudara kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkurangnya penghasilan, atau bahkan ada yang hilang sebagian penghasilannya. Sebelum kita lanjutkan kajiannya, dimohon untuk subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan share tentunya. Dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allah fi hajatihi. Wa man kana, barang siapa, fi hajati, memenuhi kebutuhan akhihi, saudaranya, kanallah, maka Allah akan senantiasa fi hajatihi, akan senantiasa memenuhi, menolong setiap hajatnya atau kebutuhannya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu membantu, meringankan, memberi perhatian hajat atau kebutuhan saudara kita, agar Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kebutuhan atau hajat kita sendiri. Hadis riwayat Bukhari nomor 6951 dan Muslim nomor 2580. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, diantaranya menolong saudara kita tidak diragukan lagi dalam ajaran Islam merupakan perbuatan yang sangat mulia. Islam sangat menekankan keutamaan untuk memberi kebahagiaan, memberi perhatian materi maupun non-materi kepada orang lain, dan mengangkat kesulitan saudaranya, tetangganya sebagai perbuatan yang sangat mulia. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhihi." Wallah, ini waw qasam, sungguh Allah, fi aunil abdi, senantiasa akan menolong hamba selama makana al-abdu, selama ia fi auni akhihi, selama ia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Hadis ini senada dengan hadis pertama tadi, bahwa seseorang akan ditolong oleh Allah dalam memenuhi kebutuhannya kalau selama hamba itu menolong saudaranya yang lain.
Dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahkan menolong saudaranya, memenuhi kebutuhan saudaranya disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih baik, lebih dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada beriktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Wa ahabbul a'mal ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim. Sebaik-baik amalan yang dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain merasa bahagia. Au takshifu anhu kurbatan, mengangkat kesusahan orang lain. Au taqdi anhu dainan, membayarkan hutang seseorang. Au tatrudu anhu ju'an, atau menghilangkan rasa lapar seseorang. Wala an amsya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'taqifa fi hadzal masjid, yakni Masjidil Madinah syahran. Rasulullah menegaskan, sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan, menolong maksudnya, lebih aku cintai, kata Rasulullah, daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Kita ketahui beriktikaf di Masjid Nabawi pahalanya dilipat gandakan. Tetapi kata Rasulullah, menolong saudaranya muslim lebih utama, lebih besar pahalanya, lebih aku cintai, kata Rasulullah, daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Subhanallah, pahalanya besar sekali kita menolong saudara kita. Hadis riwayat Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir nomor 13.240. Pelajaran lain, penjelasan lain dari hadis, wallah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi, dan hadis wallah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Juga hadis wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Al-Hasan Al-Basri pernah mengutus sebagian muridnya untuk membantu orang lain yang dalam kesulitan. Beliau mengatakan kepada murid-muridnya, hampirilah Thabit Al-Banani, bawa dia bersama kalian. Ketika Thabit didatangi, ia berkata, maaf, aku sedang iktikaf. Murid-muridnya lantas kembali mendatangi Al-Hasan Al-Basri, lantas mereka mengabarinya. Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, wahai Amash, tahukah engkau bahwa bila engkau berjalan menolong saudaramu yang butuh pertolongan, itu lebih baik daripada haji setelah haji. Lalu mereka pun kembali pada Sabit dan berkata seperti itu. Sabit pun meninggalkan iktikaf dan mengikuti murid-murid Hasan Al-Basri untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Ayat Al-Quran terkait dengan keharusan kita untuk menolong, membantu hajat saudara kita adalah antara lain surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa
wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Seperti kita ketahui, di antara ciri-ciri orang yang bertakwa dalam surat Al-Baqarah 177 misalnya adalah menolong orang lain. Wa atal mala ala hubbihi dzabil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil wasailina wa firriqab. Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat dekat, wal yatama kepada yatim, wal masakin kepada orang-orang miskin, dan sampai ke yang terjerat utang. Dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha amat berat siksanya. Demikian kajian hadis kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.